saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan PPKN di Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kerja saya di SMA Negeri 3 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu sudah siap belajar PPKN hari ini? Siap, Bu. Ya, baiklah. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai KBM kita pada siang ini, ada baiknya kita awali dengan doa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pada anak-anak ibu, bajunya tolong dirapikan. Yang belum masuk, yang belum dikaji. Oke, sampahnya, jika ada sampah di laci, tolong dibuang ke tong sampah. Oke, sudah bersih semua? Sudah, Bu. Ya, seperti biasa ibu absensi ya. Andara, Andre, Ilham, Dava, Winaila, Dia, Feby, Zakiato. Oke, hadir semua kan? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum ke pembelajaran, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, ayo sama-sama kita melakukan nasional. Siapa yang bisa jadi dirjen? Ya, panggil, silakan. Ini ya, Bang. Ikuti aba-aba dari panggil. Semuanya peserta berdiri. Dari panggil. Padamu negeri kami berjanji berbakti mengabdi. 2, 3, ya. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak ibu, sebelum ke pembelajaran, ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang ingat? Ya, silakan. Oke. Kita menggunakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ya, apa kaitan materi kita minggu lalu dengan materi kita yang hari ini? Kaitannya materi kita minggu lalu dengan hari ini adalah setiap warga negara mempunyai hak, yaitu adalah HAM. Bagaimana warga negara hukum Indonesia melindungi hak-hak HAM tersebut, dan termasuk juga di dalam kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Iya. Beri tepuk tangan buat Mufidi. Oke, materi kita pada pagi hari ini pada siang hari ini tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, adapun manfaat kita mempelajari materi ini adalah
supaya kita di Indonesia yang berbeda-beda agama tetap saling rukun, damai dan penuh toleransi. Nah, untuk selanjutnya, untuk membangkitkan semangat belajar kita, ayo sama-sama kita menyuarakan yel-yel SMA Negeri 3 Medan. Berhubung ini waktunya siang, berarti kita harus semangat. Siap. Oke, semangat siang. Siap. Luar biasa. Semangat 3 Medan. Sholatu rumahku. Semangat bijak. Berpikir intelektual, jujur, amanah, kreatif. Oke, mantap sekali. Sekarang Ibu menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada siang hari ini kompetensi dasar yang harus kita capai ada 2. Yang pertama, menelaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, dan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, menyaji hasil telaah tentang ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, agama, warga negara dan penduduk, serta pertahanan dan keamanan. Untuk indikator pencapaian kompetensi kita ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang kedua, menelaah tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan menurut UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan menurut UUD NRI tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari satu kelompok itu ada 4 orang. Yang kedua, kalian mengerjakan tugas proyek berupa poster tentang materi kita pada hari ini. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi dan mempresentasikannya ke depan. Setelah itu, kalian melakukan tanya jawab antar kelompok. Nah, setelah melakukan tanya jawab, kita eksekusi, evaluasi, dan berdoa. Setelah itu selesai. Oke, sebelum ke pembahasan, Ibu menyajikan 2 gambar. Untuk gambar yang pertama, ini siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang gambar yang pertama? Ya, silakan. Menurut saya, Bu, menurut saya kemerdekaan merupakan. Saya dapat dari kelompok 2 ingin memberikan pendapat kalau gambar ini itu tentang kemerdekaan untuk agama dan kebebasan beragama, membangun kerukunan sehingga terciptanya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan pendapat. Oke, untuk gambar yang kedua, ini gambar apa? Mari saling menghormati dan menghargai. Iya, mengajak kita untuk saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama. Oke, pembahasan kita pada hari ini ada 2. Yang pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang kedua, membangun kerukunan umat beragama. Yang pertama,
ini sudah tercantum pada pasal 24E ayat 1 dan 2. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia ini, kita sebagai warga negara Indonesia diperbolehkan untuk menganut agama sesuai dengan hati nurani kita, tanpa ada paksaan, baik itu dari orang tua, keluarga, teman sejawat, dan lain-lain. Jadi nggak boleh kita ada paksaan tentang menganut agama sesuai dengan hati nurani kita. Nah, ketika negara kita memberikan kebebasan bagi kita untuk memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia, bukan berarti kita boleh tidak memeluk agama atau yang disebut dengan ateis. Jadi kita tetap harus beragama. Karena negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Jadi harus memeluk agama sesuai dengan 6 agama yang diakui di Indonesia. Oke, yang selanjutnya membangun kerukunan umat beragama. Nah, di Indonesia memakai konsep kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan antar umat seagama. Artinya, umat seagama itu agama Islam dengan yang Islam, Kristen dengan yang Kristen, Hindu dengan Hindu. Nah, contohnya dalam agama Islam itu ada beberapa mazhab, ada 4 mazhab. Nah, ketika mazhab kita berbeda dengan orang lain, kita tidak boleh memaksakan supaya orang lain mengikuti mazhab kita. Jadi harus saling menghormati, harus saling menghargai. Nah, yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Nah, ketika kita menjumpai teman-teman kita yang berbeda agama, kita harus tetap saling tolong menolong, bahu membahu, dan tidak boleh mengungkap yang namanya unsur sara. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini artinya selaku kita warga negara yang baik, kita harus mematuhi aturan-aturan pemerintah. Nah, selain kita sebagai warga negara yang memeluk agama, contohnya ketika hari besar keagamaan, kita harus mengikuti hari besar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari paparan materi yang Ibu sampaikan, sudah paham anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan sesuai dengan yang kelompok kita bagi minggu lalu, bahwasanya hari ini kita ada melakukan proyek, kelompoknya sudah dibagi minggu lalu dan kegiatan langkah-langkahnya juga sudah dibuat minggu lalu. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok sesuai dengan minggu lalu. Ayo. Judulnya di atas itu tentang materi kita hari ini. Nih. Nah, pada saat mengerjakan tugas proyeknya, Ibu tetap melakukan penilaian keaktifan kalian dalam berdiskusi.
moderator. Saya Bila Keramat Rizal sebagai penjawab pertanyaan. Saya Safira Febriani sebagai presentator. Baiklah, mari kita mulai untuk presentasi oleh Safira Febriani. Baik, sebagai negara yang memegang teguh prinsip keagamaan yang terdapat dalam Dasar Negara Pancasila, Indonesia mengakui terdapat 6 agama dalam wilayahnya. Di sini bisa kita lihat yang pertama agama Islam. Tempat ibadah dari agama Islam yaitu masjid dengan kitabnya Al-Quran, dan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari besar dalam agama Islam. Yang kedua ada agama Kristen. Tempat ibadah dari agama Kristen yaitu di gereja dengan kitabnya Alkitab, dan hari besar dari agama Kristen yaitu Hari Raya Natal. Yang ketiga ada agama Kristen Katolik. Tempat ibadah dari Katolik yaitu di gereja dengan kitabnya Alkitab, dan Hari Raya Natal merupakan hari besar dalam agama Katolik. Yang keempat ada agama Hindu. Tempat ibadah dari agama Hindu yaitu di Pura dengan kitabnya Veda, dan hari raya Nyepi merupakan hari besar dalam agama Hindu. Yang kelima ada agama Buddha. Tempat ibadah dari agama Buddha yaitu di Vihara dengan kitabnya yaitu Tripitaka, dan hari raya Waisak merupakan hari besar dalam agama Buddha. Nah, yang keenam ada agama Konghucu. Tempat ibadah agama Konghucu yaitu di Kelenteng dengan kitabnya Shishuujin, dan hari raya Imlek merupakan hari besar dalam agama Konghucu. Terima kasih. Kemudian saya akan membuka sesi pertanyaan serta kritik. Ada yang ingin bertanya atau berkritik? Silakan. Saya ingin mengkritik hasil poster kalian. Nama saya Dinela dari kelompok 4. Menurut saya hasil poster kalian bagus, tapi terlalu banyak coretan sehingga membuat posternya menjadi kurang enak dilihat. Kemudian cara menempelkannya mungkin lemnya itu kurang melekat, jadi dia lebih bekas. Terus bacaan keterangan dari setiap agamanya itu kurang jelas kalau dilihat dari jauh. Mungkin itu lebih diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih atas kritiknya. Ada yang ingin bertanya? Saya Muhammad Arkan Abandi dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan kelenteng dan vihara? Pertanyaannya akan dijawab oleh Bilhaf Ramadan. Jadi perbedaan kelenteng dan vihara itu, kelenteng itu sebenarnya mereka berdua itu berbeda dari umat spiritual dan juga sukunya. Kalau kelenteng itu biasanya itu dia lekat dengan adat-adat tradisional dari Tionghoa, ada dari Cina sana. Dan juga kelenteng itu berfungsi bukan cuma tempat spiritual, itu juga berfungsi untuk aktivitas sosial masyarakat dan juga lain-lain. Kalau vihara dia lebih ke kebudayaan lokal, dan juga itu cuma untuk tempat spiritual saja. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Kalau tidak akan kami tutup presentasinya. Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan serta kritikan lagi, saya akan menutup presentasi kami. Sebelumnya terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Untuk masukannya akan kami kembangkan dan perbaiki lagi untuk kedepannya. Kami akan menutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangan. Oke, kelompok berapa lagi yang ingin maju mempresentasikan? Ya, kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman semua.
dengan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan. Nama saya Dato' Husin. Nama saya Dato' Muhammad. Nama saya Andara Ramadhani. Nama saya Kakak Nanda. Dan kami akan membuka presentasi kami yang akan dibacakan oleh Anda. Islam, rumah ibadah, masjid, kitab suci Al-Quran, hari besar keagamaan, Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen Protestan, rumah ibadah gereja, kitab suci Alkitab, hari besar keagamaan, Natal dan Paskah. Kristen Katolik, rumah ibadah gereja, kitab suci Alkitab Katolik, hari besar keagamaan, Natal dan Jumat Agung. Selanjutnya Buddha, rumah ibadahnya Vihara, Alkitabnya Tripitaka, hari besar keagamaannya Waisak. Konghucu, kitabnya Sisu, rumah ibadahnya Klenteng, hari besar keagamaannya Cap Gomez. Hindu, rumah ibadahnya Pura, kitab sucinya Weda, dan hari besarnya Saraswati. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab maupun masukan teman-teman semua. Adakah yang ingin memberikan masukan untuk kelompok kami? Baik, untuk Safwa, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan masukan terhadap kelompok 2. Menurut saya pribadi, tata letak serta keterangan kata akan nama agamanya sudah jelas dan letaknya sudah bagus. Tapi terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya kekurangan mengenai kekreatifannya. Kemudian kitab serta hari rayanya tidak ditulis. Dan yang lainnya menurut saya sudah bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Safwa atas inputnya. Itu akan menjadi bahan untuk kami meningkatkan atau mengembangkan hasil diskusi kami supaya depannya menjadi lebih baik lagi. Dan kedua, kita akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman semua, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan atas apa yang sudah kami sajikan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Oke, untuk Febi, silakan. Baik, saya Febri Nanda dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa perbedaan agama Katolik dengan Protestan? Oke. Untuk soal ini akan dijawab oleh Dava Monasib. Baik, perbedaan agama Kristen Protestan dengan Kristen Katolik itu terletak di bagian kitabnya dan juga gereja serta tradisinya. Di mana juga di mana agama Katolik itu memegang agama yang yang ribuan tahun yang lalu sudah ada. Misal seperti Paus atau gerejanya itu tata letak layoutnya itu mirip dengan yang ribuan tahun lalu. Sedangkan yang Protestan adalah agama Kristen yang sudah update dengan zaman sekarang. Bahkan juga sudah menggunakan misal kayak instrumen-instrumen yang terbaru. Dan juga kitabnya sudah berubah. Terima kasih. Oke, sekian jawabannya dan akan disempurnakan kalimatnya oleh dia. Jadi perbedaan agama Katolik dan Protestan adalah pada awalnya semua umat Kristen bersatu di bawah naungan gereja Katolik dengan Paus sebagai pemimpinnya. Namun pada tahun 1960 itu Martin Luther melakukan gerakan reformasi karena kebijakan gereja kala itu dianggap menyimpang dari ajaran Alkitab. Salah satunya yang dikritik Martin adalah kegiatan jual beli surat penghapusan dosa. Menurutnya, Alkitab mengajarkan bahwa manusia bisa mengakui dosa dan meminta ampun secara langsung kepada Allah. Hal itu tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian jawaban yang kami sampaikan atas pertanyaan Febi. Semoga dapat meningkatkan apa yang ada di belakang. Baik, terima kasih atas jawaban. Baik, apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada. Jika ada silakan, dan jika tidak ada, izinkan kami menutupnya. Oke, kami akan menutup hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Masukannya akan menjadi bahan pertimbangan kami supaya depannya menjadi lebih baik.
saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan buat Oke, anak ibu, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 dan 2. Hasilnya sudah sangat bagus sekali. Hanya saja ada kekurangan tentang masalah gambarnya, temanya kurang cocok dengan yang ditempel ya. Hanya itu aja. Yang lainnya sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang rapi ya. 1, 2, 3. Beda besar, tangannya kecil, kalau mau yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu nama. Oke, sekali lagi. Ya, Bu. Kita mau pilih mana yang paling Beda besar, tangannya kecil, kalau mau yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu nama. Oke. Baiklah, sekarang kalian duduk. Kita melakukan evaluasi tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, linknya udah dikirim di grup WhatsApp, coba dicek. Silakan login melalui emailnya, kelasnya. Pilih kelasnya ya sebelum niat 1. Waktu pengerjaan 20 menit. Ada yang sudah bisa? Oke, Bu. Iya. Siapa namanya, Nak? Zakia, Bu.
kegiatan refleksi dan kesimpulan. Nah, pertanyaan pertama, apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Ya, berdiri. Baik, terima kasih Bu. Adapun yang kita dapat siang ini ialah kemerdekaan untuk menganut agama dan kepercayaan yang kita yakini dengan sepenuh hati. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita bebas untuk memilih agama mana saja yang kita yakini, yang mana menurut kita benar dan juga kepercayaannya, tanpa ada paksaan lewat pihak manapun. Dan kemerdekaan yang dimaksud di sini ialah bukan untuk boleh atau tidaknya kita memilih untuk tidak menganut agama atau ateis. Mengapa? Karena ateis itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Sekian. Ya, beri tepuk tangan buat Tafi. Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan Bang. Siapa namanya? Sebutkan nama ya. Ya, silakan. Pelajaran yang paling saya sukai hari ini adalah tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia, terutama perbedaan agama yang kita bahas barusan. Dengan adanya perbedaan, kita menjadi beragam. Dengan adanya keberagaman tersebut, kita dapat hidup berdampingan tanpa harus saling mengganggu ataupun saling menghancurkan satu sama lain, seperti pelangi yang muncul secara bersamaan tanpa mengganggu warna-warna yang muncul bersamaan dengannya juga. Itulah keberagaman yang ada di Indonesia ini, terutama keberagaman agama. Sekian. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Alfa. Oke, yang ketiga, apa yang kalian temukan perbedaan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya? Ya, siapa yang bisa? Ayo, apa perbedaan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya? Ya, silakan Bilha. Yang saya temukan perbedaan pembelajaran kali ini dengan pembelajaran sebelumnya yaitu pembelajaran kali ini lebih menarik karena kita berkelompok dan juga ada tugas membuat poster untuk melatih kreativitas kita. Dan juga di sini kita diajarkan untuk saling menghargai agama-agama yang ada di Indonesia dan juga tidak boleh saling menindas cuma gara-gara beda agama. Dan terima kasih Bilha. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo angkat tangan. Ya, silakan Kak. Namanya Fania. Iya, silakan Fania. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan ajaran agamanya kepada orang lain. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat Fania. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini untuk materi kita minggu depan tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, untuk partisipasinya hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ibu semuanya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa dulu supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kepada ketua kelas, silakan berdoa. Baik, setelah kita melaksanakan KBM kali ini, sudah waktunya untuk menutup dan supaya lengkap, marilah kita menutup KBM pada siang ini dengan doa agama kita masing-masing. Doa tidak saya pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang untuk anak-anak Ibu. Berhubung ini sudah mau menjelang sore,
pulang ke